Selamat kepada Joe Biden sebagai POTUS. Sehubungan dengan jabatan strategis dan penting tersebut, kita harus baca dan antisipasi apa yang dilakukan dalam masa jabatannya setelah menjadi Presiden Amerika ke-46 semenjak dilantik nanti 20 Januari 2021. Kita harus bisa menjawab apa efeknya untuk dunia, apa pengaruhnya untuk Indonesia, dan bagaimana negara Amerika ke depan memainkan dunia. Saya selaku pendukung Trump, juga sebagai sesama anti-globalis dan anti-komunis, harus mengakui perjuangan Trump selesai. Namun, konsep bernegara Trump tetap menjadi salah satu acuan saya bernegara yang memilih alasan atau aliran patriotik nasionalis. Sebagaimana semua sahabat pasti tahu, ke depan saya pasti tetap anti-globalis, anti-kapitalis elitis, dan anti-komunis. Prinsip ini akan saya terus pegang walaupun hanya sendirian. Itulah sikap bernegara saya. Sekedar mengingat informasi yang lainnya lagi. Dalam hal pilihan politik, maka strategi Bernie Sanders, kader Partai Demokrat yang kalah oleh Biden dalam pemilihan Partai Demokrat, adalah kebijakan dalam negerinya yang saya sangat suka. Jadi, dalam Mardigo Nation, kebijakan luar negerinya ala Trump patriotik nasionalis yang akan kita ambil. Dalam kebijakan dalam negeri, MMT-nya ala Bernie Sanders yang kita ambil. Kembali ke Joe Biden sebagai Presiden Amerika. Maka, seperti halnya manusia yang punya pengalaman bernegara yang panjang, jabatan strategis itu bukan menteri yang akan dipilih dahulu, tetapi jabatan siapa pemimpin lembaga intelijen dan pertahanan seperti NSC, FBI, DIA, dan CIA. Maka jabatan Direktur CIA menggantikan Gina Haspel adalah orang Joe Biden yang saya perkirakan adalah Michael Morell yang saat ini adalah Wakil Direktur CIA. Dia adalah orang lama yang sangat loyal kepada Clinton, Obama, juga Biden. Kita lompat sebentar untuk mengingat ada sebuah undang-undang yang dibuat oleh Partai Demokrat zaman Obama yang dikawal oleh beliau dulu dan timnya yang harus kita awasi dari sisi Indonesia adalah mereka mengusulkan Undang-Undang Foreign Relation Authorization Act yang spesifik membahas tentang Papua. Hati-hati, ini buat Indonesia. Lalu, gerakan CIA zaman Michael Morell waktu masih muda adalah mendukung gerakan Kosovo Liberation Army yang kemudian mendirikan sebuah negara baru. Sekali lagi, hati-hati dengan demokratnya Amerika. Pak SBY sudah merasakan dengan banyaknya bom meletus waktu itu, Obama presidennya dari Demokrat. Soekarno sudah merasakan dengan dilengserkannya posisinya, yaitu presiden kala itu adalah LBJ, Lyndon B. Johnson dari Partai Demokrat juga. Soeharto sudah merasakan dengan serangan ekonomi hitman di zaman Clinton. Habibie sudah merasakan juga di zaman Clinton juga presiden Amerikanya, yaitu lepasnya Timur Timur. Operasi CIA selalu dimainkan oleh mereka Partai Demokrat. Gerakan insurgensi adalah ciri dari mereka. Kalau Partai Republik perangnya di permukaan, Partai Demokrat warfare-nya pakai CIA operation dan shadow. Saya jadi takut urusan Papua. Itu saja. Kalau sama Trump, saya nggak takut Indonesia bakal belah karena bukan targetnya Trump. Trump musuhnya Tiongkok dalam hal dagang dan ideologi demokrasi Amerika versus komunisme juga dengan Tiongkok. Namun Demokrat beda game plan mereka. Mudah-mudahan data saya ini adalah data lama, bukan data masa depan. Namun sebagai seorang yang menganalisa belasan tahun diajarkannya adalah pakai threat analysis. Maka data lama, kebiasaan lama seseorang selalu dipertimbangkan sebagai bahan pembanding di dalam saya menganalisa threat analysis. Kita buka strategi Madam Secretary Hillary Clinton yang terkenal dengan perkataannya pivot to Asia. Ini akan menjadikan perebutan sumber daya alam ke arah Asia. Front Timur Tengah untuk energi, minyak dan gas bumi, dan Asia Tenggara untuk sumber daya alam mineral seperti baterai dan lain sebagainya. Maka apa yang Tiongkok lakukan di Indonesia akan juga diikuti oleh Amerika. Di mana zaman Trump, ground floor-nya adalah di negara masing-masing. Tiongkok, Amerika dengan perang dagang. Zaman Biden yang diperebutkan adalah sumber daya alam yang ground floor-nya bisa-bisa negara penghasil. Perangnya kalau minyak bumi, ya dar-der-dornya di Timur Tengah. Maka sumber daya alam mineral, non-fossil oil, jangan-jangan dar-der-dornya di Indonesia. Ini harus distrategikan. Ini harus dibuat counter insurgensinya. Cara tekan Indonesia, yaitu dengan Papua dan GAM dimainkan lagi oleh mereka. Ini cara klasik Demokrat. Sehubungan dengan hal ini, sengaja kita buka ke publik informasi seperti ini agar bernegara kita bisa melihat sisi lain, sisi ancaman. Jadi, wahai pejabat, pastikan kebijakan Anda menguntungkan rakyat dan membuat negara Indonesia selalu utuh. Hati-hati dengan shadow-nya Biden, Partai Demokrat tersebut. Jangan sampai pada bingung terus nanti minta Bosman jadi wamennya Menhan. Kan ora cocok, Cak.